Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas ya masih terkait dengan topik keuangan ya. Bedanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan keuangan digital gitu ya. Apa aja sih yang akan kita bahas pada topik materi di hari ini? Tentunya setiap usaha atau kegiatan bisnis, entah itu di perusahaan ataupun di bisnis kecil yang biasa kita sebut UMKM atau startup, tentunya pasti ada yang namanya pengelolaan keuangan, ya, di mana pengelolaan keuangan itu merupakan sebuah inti dari kegiatan bisnis. Kenapa sih? Karena keuangan ini akan menjadi gitu ya sumber daya finansial ya untuk menjalankan aktivitas kegiatan bisnisnya, yang nantinya kegiatan bisnis tersebut diharapkan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan. Oke, kita lanjut. Topik-topik yang akan kita bahas ya, ada 4 topik bahasan utama nih. Yang pertama ada definisi pengelolaan keuangan digital, lalu ada tujuan pengelolaan keuangan digital, selanjutnya ada manfaat pengelolaan keuangan digital, dan ada penerapan pengelolaan keuangan digital. Yang pertama nih, pengelolaan keuangan digital yaitu merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan di dalam sebuah kegiatan bisnis, mulai dari merekap sebuah transaksi hingga membuat sebuah laporan keuangan dari suatu aktivitas bisnis ya. Di mana pengelolaan keuangan ini ya dilakukan di masing-masing kegiatan bisnis ya, entah itu dalam bentuk tradisional ataupun konvensional ya, di mana sekarang ini sudah bertransformasi ya, yang tadinya atau yang mulanya itu secara tradisional, atau nih kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada pengelolaan keuangan tradisional ini menggunakan kalkulator ya, atau dicatat secara manual atau tradisional di dalam sebuah kertas gitu ya. Jadi dimulai dari merekap gitu ya, terus mencatat sebuah transaksi, terus pemasukan ya, lalu apa saja yang dikeluarkan, anggaran apa saja yang dikeluarkan ya. Di sini tuh dilakukan dengan secara tradisional atau merekapnya di dalam sebuah kertas ya. Nah, untuk, di era serba digital sekarang ini gitu ya, pelaporan keuangan ya mulai dari pencatatan gitu ya, perekapan hingga pelaporan itu sudah bertransformasi menggunakan teknologi digital ya. Bisa itu menggunakan laptop ya, PC ya, ataupun handphone ya, itu sudah bertransformasi. Ya, nanti kita akan bahas nih manfaatnya gitu ya, tujuannya itu apa sih dilakukan transformasi ke, teknologi digital gitu ya. Nah, diharapkan gitu ya, semua, kegiatan bisnis ya, mulai dari, UMKM, startup, hingga perusahaan ya, kalau misalkan perusahaan itu pasti sudah yang namanya menerapkan pengelolaan keuangan digital ya, nggak mungkin dong perusahaan kelas, internasional atau lingkupnya nasional itu masih menggunakan pencatatan tradisional atau menggunakan, rekapan di dalam kertas gitu ya, nanti akan memakan waktu yang begitu lama gitu ya. Nah, selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan digital nih, ada beberapa tujuan ya. Yang pertama ada akuntabel. Maksudnya akuntabel ini adalah, eee, mudah, dipahami ya dan jelas gitu ya. Maksudnya jelas ini adalah angka-angka yang tuliskan atau yang dilaporkan atau yang dicatat ini ya bersifat akuntabel, ya, seperti itu. Lalu ada membantu dalam membuat keputusan keuangan. Nah, membantu dalam membuat keputusan keuangan ini tentunya di dalam, usaha ataupun bisnis ya, ketika, laporan tersebut atau pengelolaan keuangan dilakukan secara digital. Maksudnya digital ini adalah, terekam di dalam sebuah sistem atau sebuah teknologi. Itu nantinya akan mempermudah para, eee para akuntan-akuntan gitu ya, atau accounting atau manajer keuangan di dalam membuat sebuah
keputusan karena apa? Nanti dilihat nih dari laporan keuangannya ya. Misalkan nih kita atau manajer keuangan nih, cari laporan keuangan, tinggal di-search aja nih di dalam sebuah PC gitu ya, ataupun laptop, laporan keuangan triwulan 1 gitu ya, laporan keuangan triwulan 2 gitu kan akan cepat ya, akan lebih cepat dan akan lebih efisien ya ketika manajer keuangan ini membuat laporan keuangan itu ya menggunakan teknologi digital ya. Kalau misalkan harus mencari berkas dulu nih, buka-buka dari halaman pertama hingga akhir gitu ya, belum lagi nanti kalau ada yang terlewat gitu kan, nanti tidak membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Lalu selanjutnya mudah dipahami ya, di mana pembuatan laporan keuangan ini tentunya memiliki standar-standar khusus yang ditentukan oleh masing-masing kegiatan bisnis ya atau di masing-masing perusahaan. Sehingga nanti laporan keuangannya ini dapat dipahami oleh pemangku kepentingan ya atau pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan keuangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada terintegrasi ya, di mana penggunaan sistem pengelolaan keuangan digital ini ya saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Contohnya nih, dari data masuk ya atau rekapan masuk atau dari nota-nota masuk ya nanti akan dicatat di dalam contohnya ya arus kas gitu ya, arus kas masuk atau arus kas keluar ya. Nanti lalu terintegrasi lagi nih dengan laporan perubahan modal. Lalu ada terintegrasi lagi dengan laporan laba rugi perusahaan sehingga nanti dapat output-nya bisa tercantum di dalam sebuah laporan keuangan. Jadi satu dengan yang lain itu saling berhubungan gitu ya. Jadi lengkap gitu ya, lebih detail lagi ya menyajikan sebuah laporan keuangan. Selanjutnya ada transparansi. Ketika laporan keuangan itu ya di-floor-kan nih ke pihak manajemen atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu ya, pasti tentunya menyajikan laporan keuangan yang transparansi sehingga setiap orang itu bisa mengetahui kegiatan bisnis di dalam perusahaan tersebut. Kayak contohnya, ada arus kas masuk pada tahun ini tuh berapa gitu ya. Terus aset-aset yang dimiliki perusahaan pada tahun sekarang ini berapa? Lalu keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun ini tuh berapa ya. Terus aktivitas operasi perusahaan itu dari mana aja sih dananya ya. Lalu dananya itu dialokasikan untuk kegiatan apa saja sih? Semua itu sudah tertuang di dalam sebuah laporan keuangan ya. Lalu selanjutnya merencanakan struktur modal ya. Pada minggu lalu ya kita bahas ya terkait perencanaan struktur modal. Apakah modal ini akan menggunakan pendanaan dari internal atau menggunakan pendanaan dari pihak eksternal seperti itu ya. Jadi ketika laporan keuangan ini sudah terbuat, sudah terinci dengan baik dan benar ya, nanti akan memudahkan si manajer keuangan membuat kebijakan atau keputusan nih terkait penggunaan struktur modal yang akan digunakan di dalam perusahaan. Yaitu merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan digital. Selanjutnya, ada ruang lingkup pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada perencanaan, lalu selanjutnya ada pengarahan, lalu selanjutnya ada pemantauan, ada pengorganisasian, dan ada pengendalian sumber daya keuangan. Di mana di ruang lingkup pengelolaan keuangan ini ya, dimulai dari perencanaan si manajer keuangan. Merencanakan nih, nanti pendanaannya atau keuangannya akan digunakan untuk apa saja. Lalu, sumber dananya itu berasal dari mana saja, sehingga kegiatan operasi bisnisnya itu sudah terlihat jelas dari awal hingga akhir, gitu ya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah nih, bingung, gitu ya. Perusahaan itu bakal dapat dana tuh dari mana lagi sih, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pengarahan, ya. Nanti ketika perencanaan ini sudah terbuat atau tersusun dengan matang, si manajer keuangan akan mengarahkan divisi-divisi dari keuangan tersebut gitu ya. Akan dialokasikan kemana aja sih anggaran-anggaran yang sudah diterima oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada pemantauan nih.
ketika sudah diarahkan atau diplot-plotkan dana-dananya ke divisi-divisi atau ke kegiatan-kegiatan di dalam sebuah bisnis, si manajer keuangannya melakukan pemantauan gitu ya. Yang namanya kegiatan yang berhubungan dengan keuangan itu kan sangat-sangat krusial ya, dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu pemantauan di sini ini perlu ya dilakukan oleh si manajer keuangan untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga sumber dana di perusahaan ini dapat digunakan secara maksimal seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian. Maksudnya pengorganisasian di sini adalah ketika orang-orang di divisi keuangan itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, si manajer keuangan ini juga perlu gitu ya melakukan job desk-nya gitu ya. Job desk dari kayak divisi A itu job desk-nya untuk mencatat ya. Divisi B itu untuk tadi divisi A untuk mencatat pemasukan gitu ya. Divisi B untuk mencatat pengeluaran. Divisi C untuk mencatat investasi seperti itu. Jadi pengorganisasian antara divisi A, divisi B, divisi C itu terlihat jelas gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih tugas antara divisi A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi pembagian tugasnya ini jelas gitu ya di awal. Karena kalau misalkan ya job desk dari masing-masing divisi ini tercampur dan tidak jelas gitu ya, nanti juga pendanaan atau pengelolaan keuangan ini tidak dapat dilakukan secara baik ya, tidak dapat dilakukan secara maksimal di dalam bisnis atau perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada pengendalian sumber daya keuangan. Ini terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan nih. Apakah sumber daya keuangan di dalam perusahaan itu dapat dimaksimalkan secara optimal atau tidak gitu ya. Namanya perusahaan itu kan pastinya tidak pengen aset-aset yang dimiliki atau sumber daya keuangannya dimiliki itu nganggur gitu ya, tidak terpakai ya. Di sini manajer keuangan tugasnya ini adalah mengalokasikan aset-aset tersebut sehingga aset-aset tersebut bisa digunakan secara optimal yang tentunya nanti akan memberikan profit kepada perusahaan. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan ya. Di sini ada 4 tahap atau 4 proses ya, mulai dari perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian, di mana di pengelolaan keuangan itu intinya mulai dari perencanaan gitu ya. Perencanaan ini merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan nih, untuk anggaran produksi kah, untuk anggaran penjualan itu berapa, untuk modalnya itu berapa, dan dari mana saja ya, sumbernya bisa dari internal ataupun eksternal gitu ya, dari hutang ataupun penerbitan saham gitu ya, dan juga laba yang akan ditentukan oleh perusahaan itu berapa, sehingga nanti ketika di akhir tahun atau di akhir semester bisa jelas nih perusahaan ini mencapai target yang ditentukan di awal atau tidak. Kalau misalkan tidak mencapai target sesuai perencanaan yang dibuat di awal, apa sih kebijakan keuangan yang akan dilakukan untuk selanjutnya seperti itu ya. Jangan sampai perusahaan ketika melakukan bisnisnya tidak melakukan perencanaan dengan baik gitu ya. Lalu selanjutnya ada pencatatan, di mana pencatatan ini merupakan kegiatan transaksi keuangan yang telah terjadi. Penulisannya secara kronologis dan sistematis. Contohnya ya, pada hari ini masuk nih stok barang, misalkan sebesar 100 pack gitu ya. Jadi si divisi keuangan juga mencatat ya, barang ini masuk 100 pack dan uang yang keluar untuk membeli barang tersebut itu berapa gitu ya. Ini adalah fungsi divisi pencatatan. Jadi setiap transaksi-transaksi yang terjadi pada saat itu juga harus dan wajib hukumnya untuk dicatat agar tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Dan meminimalisir adanya kelupaan kalau misalkan tidak langsung dicatat seperti itu. Lalu selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan ini merupakan langkah selanjutnya setelah memposting ke buku besar
dan buku besar pembantu. Ya, nanti misalkan nih, pencatatan-pencatatan dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi ya, output dari pengelolaan keuangan intinya adalah sebuah laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini merupakan sebuah informasi yang nanti akan dipublish ke publik ya ataupun ke para stakeholder ya untuk menentukan sebuah kebijakan di dalam perusahaan ya. Lalu selanjutnya ada step terakhir nih, ada pengendalian, di mana pengendalian ini merupakan sebuah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi ya. Udah nih ya direncanakan ya, lalu dicatat setiap transaksi atau setiap kegiatan, lalu dilaporkan dari hasil transaksi-transaksi tersebut, lalu kita adakan evaluasi nih ya, evaluasi apakah di setiap divisi ini melakukan kesalahan atau ada miskom ya. Apakah dari kegiatan perusahaan ini sudah menghasilkan laba sesuai target? Apakah kegiatan dari perusahaan ini sudah bisa memenuhi gitu ya capaian awal di dalam perencanaan seperti itu. Nanti di pengendalian ini dilakukan evaluasi untuk mengukur apakah evaluasi kerja dari awal hingga akhir ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah menghasilkan keuntungan yang maksimal atau belum. Sehingga dari proses pengelolaan keuangan ini dapat ditentukan kebijakan-kebijakan perusahaan terkait pengelolaan keuangan di semester depan atau di trimester selanjutnya seperti itu ya. Mengapa pengelolaan keuangan digital ini penting pada kegiatan bisnis gitu ya? Ibarat ya, contoh, teman-teman di sini mau gitu ya, di masa tua itu hidupnya enak. Tetapi teman-teman itu tidak melakukan perencanaan yang baik. Sehingga kegiatan-kegiatan teman-teman ini hari-harinya itu tidak terarah, tidak terkontrol. Emang bisa teman-teman seperti itu gitu ya, dan mengharapkan masa tua teman-teman itu enak gitu ya. Nggak bisa kan? Oleh karena itu, eee, semua yang teman-teman lakukan itu perlu dikelola dengan baik ya, perlu direncanakan dari tahap awal. Teman-teman tuh mudanya teman-teman tuh ngapain sih gitu ya. Dari usia 17 sampai 20 itu ngapain, 20 sampai 25 itu ngapain, hingga nanti masa pensiun teman-teman cuma tinggal menikmati hasil dari upaya atau kerja keras teman-teman di masa muda gitu ya. Sama halnya dengan pengelolaan keuangan di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ketika perusahaan ingin berkesinambungan gitu ya, ingin berkelanjutan dan usaha bisnisnya itu ingin berjalan dengan lancar, perusahaan itu perlu mengelola keuangan dengan baik gitu ya, untuk memaksimalkan nilai perusahaan juga tentunya ya. Semua kegiatan bisnis memiliki tujuan yang sama, yaitu kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan berkesinambungan seperti itu ya. Lalu di sini ada penerapan pengelolaan keuangan digital ya. Di sini ada gambar nih ya, UMKM Indonesia dan di perusahaan. Sebenarnya hampir sama sistemnya gitu ya, sistem pengelolaan keuangan yang mulai dari perencanaan ya, pencatatan, pelaporan dan evaluasi gitu ya, itu hampir sama, hanya saja mungkin ya, hanya saja di perusahaan itu sudah menerapkan sistem yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Sekarang kan sistem keuangan itu sudah canggih gitu ya, semakin dari tahun ke tahun itu perusahaan memperbaiki sistem keuangannya gitu ya, pengelolaan keuangannya semakin terintegrasi. Kalau di UMKM Indonesia ini juga sudah mulai ya, sedikit demi sedikit itu meninggalkan sistem pelaporan keuangan atau pengelolaan keuangan yang tradisional, ya yang tadinya dicatat melalui kertas aja, lalu penghitungan juga melalui kalkulator. Sekarang juga UMKM di Indonesia juga sudah mulai menerapkan pengelolaan keuangan digital, contohnya dengan aplikasi-aplikasi keuangan yang sudah ada atau beredar di masyarakat, tentunya bisa digunakan oleh pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Itu merupakan materi pengelolaan keuangan digital pada hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian materi pengelolaan keuangan digital dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.